Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa. Saya di sini akan menjelaskan tentang penyembuhan uji autokorelasi dan uji hetero. Di dalam uji autokorelasi kita menggunakan uji Rates, sedangkan uji hetero kita menggunakan uji Gleiser. Di sini ada tujuan dari uji autokorelasi adalah untuk menguji apakah dalam mode regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel pengganggu atau residual pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya atau T-1. Jika terjadi korelasi atau antar variabel pengganggu, maka hal tersebut dikatakan adanya masalah autokorelasi. Menurut Ghazali tahun 2011, ada beberapa pengujian yang dapat dilakukan, seperti uji Darwin-Watson, uji statistik Key, dan uji Rantes. Kali ini kita akan melakukan uji Rantes untuk menyembuhkan uji autokorelasi. Sebelumnya, di sini ada faktor-faktor yang terjadi dalam gejala autokorelasi. Yang pertama, adanya kesalahan dalam pembentukan mode regresi. Yang kedua, tidak memasukkan variabel yang penting dalam mode regresi. Selanjutnya ada memanipulasi data. Dan terakhir, menggunakan data yang tidak empiris. Di sini ada pengertian dari uji Rantes, karena kali ini kita akan melakukan penyembuhan uji autokorelasi menggunakan uji Rantes. Uji Rantes merupakan bagian dari statistik non-parametrik yang dapat digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Dasar pengambilan keputusan dalam uji Rantes yaitu jika nilai sigma lebih kecil dari 0,05, maka terdapat gejala autokorelasi. Sebaliknya, jika nilai sigma lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat uji autokorelasi. Oke, baik teman-teman, kita langsung ke SPS-nya saja. Di sini sudah ada data yang akan kita gunakan untuk melakukan penyembuhan uji autokorelasi. Autokorelasi itu sendiri berhubungan antara tahun ke tahun, seperti tahun 2010 ke 2011, 2011 ke 2012. Yang pertama, kita akan menguji autokorelasinya terlebih dahulu untuk mengetahui variabel yang kita masukkan nanti terdapat autokorelasi atau tidak. Pertama, kita harus memunculkan residualnya. Kita klik Analyze, Regression, Linear. Selanjutnya, kita masukkan dependennya itu Y1, independennya itu X2 dan X3. Lalu, kita ke menu statistik. Kita pastikan model fit dan estimate-nya tercentang. Lalu, continue. Plots-nya, zip rate ke X, stress rate ke Y. Continue. Ke menu save, kita munculkan residualnya, kita centang unstandardized-nya, lalu klik continue. Setelah sudah, kita klik OK. Kita balik lagi ke data SPSS-nya, sudah muncul res1-nya, kita akan menguji autokorelasinya. Gunakan run test, yaitu ke analyze, non-parametric test, legacy dialog, lalu runs. Kita masukkan di sini unstandardized-nya ke test variable list, lalu kita klik OK. Kita lihat di sini, run test-nya itu nilai sigma 0,0, yang artinya di bawah 0,05. Yang artinya juga, data yang kita masukkan itu terdapat autokorelasi. Sebelum kita melakukan penyembuhan, kita uji normalitasnya terlebih dahulu. Caranya, kita langsung transform. Kita ketik di sini ln Y1, variable dependent-nya. Kita cari all, lalu ln, masukkan Y1-nya dalam ln. Kita klik OK. Sudah terinput. Selanjutnya, kita lakukan cara yang sama untuk X2 dan Y3, yang S3. Kita OK. Sudah terinput. Kita masukkan yang X3.
klik OK. Oke, baik teman-teman, di sini sudah kita transform ln, kita ln-kan. Lalu kita munculkan variabel residualnya, analyze, regression, linear. Lalu kita ubah dependennya itu ln y1, independennya ln x2 dan x3. Lalu kita klik OK. Sini sudah muncul res2-nya. Kita uji normalitasnya, analyze, non-parametric test, legasi dialog, one sample KS. Kita masukkan res2-nya di sini ke tes variable list. Kita klik OK. Nah, kita bisa lihat di sini tabel one sample KS-nya itu nilai sig-nya 0,2 yang artinya di atas 0,05. Di mana kalau di atas 0,05 itu terdistribusi dengan normal. Selanjutnya kita sudah bisa melakukan penyembuhan autokorelasi. Kita balik lagi ke datanya. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus transform nilai ln y1, x2, x3 itu menjadi leg. Caranya transform, compute variable, lalu ini kita ganti ya. Kita tulis leg jadi x1, jadi y1. Di sini kita tulis leg kurung ln, kita cari ln y1, kita tutup kurung seperti ini, kita klik OK. Sudah, kita lakukan cara yang sama untuk x2 dan x3. Oke, baik teman-teman, ini sudah bisa dilihat, sudah terinput. Selanjutnya kita memunculkan residual untuk leg ini, yaitu analyze, regression, linear. Kita ganti dependennya itu menjadi leg yang tadi, Y1, leg X2, dan X3. Standar disknya kita centang, continue, oke. Lalu kita kembali ke data SPSS-nya. Ini sudah keluar res3-nya. Lalu kita transform kembali res3 ini menjadi leg. Leg res3. Di sini kita masukkan unstandard disk S3-nya seperti ini, lalu kita klik OK. Ini sudah keluar leg 3-nya. Setelah itu kita akan memunculkan tabel koefisien. Kita lihat pada tabel koefisien caranya analyze, regression, linear. Lalu kita ganti dependennya itu menjadi unstandard disk res3 dan independennya itu menjadi leg res3. Oke. Kita klik OK. Kita lihat di tabel koefisien nilai B-nya itu 0,876. Kita ingetin ya teman-teman, 0,876. Nilai ini akan kita gunakan untuk transform berikutnya. Klik lagi ke SPS-nya, kita melakukan transform kembali. Lalu kita tulis ln underscore y at.
ganti ln Y1 dikurang nilai yang tadi, yang ada di kolom B, yaitu 0,876. Dikali leg Y1. Seperti ini, teman-teman. Kita klik OK. Kita lakukan cara yang sama untuk X2 dan X3. Kita klik OK. Sini kita lihat transformnya sudah terinput. Selanjutnya kita uji rantesnya, yaitu analyze regression linear. Lalu kita masukkan dependennya itu ln y8, independennya itu X2 dan X3 ini. Seperti ini. Kita klik OK. Selanjutnya, kita melakukan uji rantes, yaitu non-parametric test, legacy dialog, runs. Kita masukkan rantes ini, unstandard di sini, atau res4 ke dalam test variable list. Kita klik OK. Nah, ini sini sudah keluar tabel rantesnya, bisa dilihat nilai sig-nya itu 0,429, yang artinya di atas 0,05, yang artinya juga data yang kita punya itu sudah sembuh atau terbebas dari autocall. Jadi kita sudah bisa melakukan penyembuhan autocall. Selanjutnya kita melakukan penyembuhan untuk uji hetero. Di sini ada solusi alternatif untuk mengatasi gejala hetero. Yang pertama, melakukan alternatif pengujian lain untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala hetero, seperti uji hetero dengan grafik scatterplot, uji PAP, dan uji White. Yang kedua, melakukan transformasi data penelitian seperti LN, log10, leg, dan lain-lain. Yang ketiga, melakukan outlier terhadap data yang ekstrim, atau jika diperlukan, maka kita boleh menambahkan sampel baru supaya sebaran data menjadi lebih bervariasi atau beragam. Kita akan menggunakan uji Glatzer. Oke, kita bisa langsung ke SPSS-nya saja. Teman, di sini sudah ada data untuk melakukan uji hetero, penyembuhan untuk uji hetero. Yang pertama, kita memunculkan residualnya terlebih dahulu, yaitu analyze, regression, linear. Kita masukkan dependennya itu Y1, independennya X2 dan X3. Kita ke menu save, kita munculkan residualnya, kita centang unstandard list-nya, kita klik continue, lalu kita OK. Selanjutnya kita balik lagi ke SPSS-nya. Di sini sudah muncul res1-nya. Selanjutnya kita akan mengabsolutkan caranya. Kita ke transform, compute variable, lalu sini kita ketik ABS res1. Oke, di sini kita klik all, lalu kita cari ABS, kita taruh ke sini. Iniin unstandard disk. Ini teman-teman, lalu kita klik OK. Nah, kita masuk lagi ke data SPSS-nya. Kita munculkan residualnya, analyze, regression, linear, dependennya kita ubah menjadi ABS res1. Seperti ini.
Lalu kita ke menu statistik, pastikan estimate dan model fit-nya ini ada Triantra. Kita klik continue. Kita masuk ke plot, zipret ke X, reset ke Y, continue. Di sini residualnya kita hapus, unstandardized-nya kita hapus, continue, lalu kita klik OK. Di sini kita bisa lihat pada tabel koefisien, X2 nilainya 0,01, yang artinya di bawah 0,05. Yang artinya X2 ini terdapat hetero. Selanjutnya, X3 nilainya 0,89, yang artinya di atas 0,05. Artinya juga X3 ini terbebas dari hetero. Kita akan mengecek apakah data X2 ini ada outlier, ada data yang tidak seimbang atau tidak. Caranya kita ke graph, legasi dialog, lalu ke bar. Sini kita ke simple. Kita checklist value individual cases, define. Lalu kita masukkan X2. Karena X2 ini yang terdapat hetero. Kita klik OK. Di sini sudah terlihat bahwa ada data yang outlier, yang paling tinggi ini kita hapus supaya tidak terjadi hetero, yaitu kita lihat di sini. Data nomor 40 ya teman-teman, ini yang tinggi, yang ini nomor 40. Kita balik lagi ke SPS-nya. Kita cari nomor 40 itu, ini kita hapus. Seperti ini. Lalu kita balik ke analyze, regression, linear. Lalu kita kita uji lagi. Oke, teman-teman, di sini bisa dilihat pada tabel koefisien X2-nya itu 0,05, yang artinya di atas 0,05, yang artinya juga terbebas dari hetero. Begitu juga X3 0,904, artinya lebih dari 0,05, artinya juga terbebas dari hetero. Kita sudah bisa melakukan uji hetero. Oke, segitu aja teman-teman untuk materi penyembuhan uji autokorelasi dan uji hetero. Semoga materinya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.